Assalamualaikum, teman-teman. Apa kalian tahu apa sih biologi itu? Dan apa saja ya yang dipelajari dalam biologi? Lalu, apa saja sih manfaat biologi dalam kehidupan kita? Yuk, kita belajar bersama dengan Bu Uum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi, di mana ruang lingkup biologi ini adalah bab pertama dari kelas 10. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Amin. Oke, sekarang langsung saja kita mulai belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada ruang lingkup biologi? Di sini ada 4 bahasan pokok. Yang pertama adalah pengenalan biologi, kedua ada objek kajian biologi, ketiga cabang-cabang biologi, dan yang keempat manfaat biologi. Nah, langsung saja kita belajar dari yang pertama dulu, pengenalan biologi. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal dulu apa sih biologi itu. Nah, menurut bahasa, biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Dari kata bios yang artinya kehidupan, dan juga logos yang berarti ilmu. Dan menurut istilah, biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala yang ada di sekitarnya. Coba diperhatikan, di sini ada ilmu yang saya garis bawahi atau yang saya tebalkan ya. Nah, artinya biologi itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kenapa sih biologi kok disebut biologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan? Nah, ternyata ada sifat-sifat biologi yang mendasarinya. Yang pertama ada empiris. Empiris itu berarti biologi bisa dijadikan landasan karena didapat dari hasil penelitian atau pengamatan. Nah, yang kedua sistematis, artinya pengamatannya itu harus dengan langkah-langkah yang sistematis. Dan yang ketiga logis. Logis itu seperti rasional ya, berarti hasil dari berpikir logis atau dapat diterima oleh akal manusia. Yang keempat objektif, yaitu apa adanya. Jadi hasil penelitian yang didapatkan ya sudah, itulah yang menjadi ilmu gitu. Bukan dari untuk menguntungkan salah satu pihak atau yang lain sebagainya. Dan yang kelima adalah akumulatif, yaitu ilmu biologi ini dapat berkembang untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian apa saja ya yang akan kita pelajari pada biologi ini? Nah, kalau kita membahas tentang objek kajian biologi, maka kita akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan, di mana tingkat organisasi kehidupan yang terkecil dimulai dari molekul. Nah, molekul itu sendiri adalah kumpulan atom. Nah, molekul-molekul ini nantinya akan menjadi sel, di mana sel ini adalah unit struktural dan unit fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, di sini contohnya adalah sel hewan ya, yang nanti akan kalian pelajari pada kelas 2. Kemudian sel-sel ini nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Misalnya, contohnya adalah sel tumbuhan ya. Di sini di sini adalah jaringan tumbuhan, jaringan epidermis ya. Nah, jaringan-jaringan ini yang mempunyai fungsi yang sama akan berkembang menjadi sebuah organ. Contohnya adalah organ ginjal pada manusia ya. Misalnya lagi paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk fungsi tertentu akan membentuk sebuah sistem organ. Contohnya di sini adalah sistem ekskresi yang melibatkan ginjal tentunya. Dan yang keenam ada organisme.
organisme itu adalah makhluk hidup tunggal. Organisme sendiri biasanya disebut dengan individu. Seperti satu manusia itu disebut dengan organisme. Di sini saya contohkan satu ekor kucing. Nah, satu ekor kucing itu termasuk organisme. Nah, kemudian organisme-organisme yang berkumpul pada satu tempat tertentu di waktu yang sama disebut populasi. Nah, contohnya di sini kalau di sini saya mencontohkan satu ekor kucing sebagai organisme, maka populasinya saya contohkan beberapa ekor kucing ya, beberapa organisme yang berkumpul di satu tempat yang sama dan di waktu yang sama. Nah, kemudian kumpulan populasi ini akan saling berinteraksi menghasilkan komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan populasi. Contohnya di sini adalah komunitas dari ikan hiu ya, ikan yang besar dan juga ikan yang kecil. Nah, selanjutnya ada ekosistem, di mana ekosistem ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya di sini ada di sini ada ekosistem hutan ya. Di sini ada ekosistem hutan. Nah, kalian jangan bingung antara komunitas dengan ekosistem. Dimana kalau komunitas itu kumpulan dari populasi yang mendiami satu tempat yang sama. Tapi yang digarisbawahi di sini hanyalah populasinya, antar populasinya. Ya, misalnya di sini contohnya populasi ikan besar sama populasi ikan kecil. Nah, kedua interaksi ini itu akan menghasilkan sebuah komunitas, ya. Nah, selanjutnya ketika komunitas ini saling berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan itu berarti segala yang ada di sekitarnya, tidak hanya hewan. Bisa saja hewan dengan tumbuhan, bisa saja hewan tumbuhan dengan benda tak hidup, gitu ya. Misalnya udara, misalnya tanah dan lain sebagainya. Nah, semua itu akan membentuk sebuah ekosistem. Nah, selanjutnya ada bioma. Bioma ini merupakan interaksi antara iklim dan letak tempat tinggal yang membentuk berbagai macam ekosistem. Nah, contohnya di sini ada bioma savana ya. Nah, di sini ada bioma savana. Dan tingkat organisasi kehidupan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan interaksi antar bioma yang ada di permukaan bumi. Jadi yang paling besar adalah biosfer. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang cabang-cabang biologi. Tentunya tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali. Di mana di sini saya akan membagi cabang-cabang biologi berdasarkan jenisnya ya. Jadi ada 4 macam cabang-cabang biologi. Yang pertama berdasarkan objek studi, yang kedua berdasarkan tema pokok, yang ketiga berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, dan yang keempat berdasarkan terapan atau ilmu biologi terapan. Nah, apa saja sih Bu cabang-cabang biologi itu? Tuh. Nah, sekarang saya akan langsung berikan contoh realnya ya. Misalnya, sekarang kita menghadapi situasi yang sangat darurat, yaitu karena adanya virus corona, sehingga sampai kita tidak bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Sehingga kita harus belajar di rumah masing-masing ya. Nah, di situ ada kata-kata virus corona. Bagaimana ya orang kok bisa tahu sekarang itu keadaan seperti ini karena adanya virus corona? Nah, tentunya tidak hanya karangan belaka karena ada ilmunya. Ilmunya dipelajari di biologi, yakni dari cabang biologi virologi yang membahas tentang virus. Nah, kemudian virus corona ini menyerang apa sih? Menyerang organ apa sih? Nah, ternyata virus corona itu menyerang organ paru-paru. Nah, ini juga tidak hanya karangan belaka, tapi di sini dipelajari di ilmu organologi yang membahas tentang organ makhluk hidup. Nah, selanjutnya, bagaimana ya caranya kita agar tidak terkena virus corona? Di TV, di media sosial sudah banyak yang membahas ini ya, bahwa sistem imun kita harus kuat. Nah, sistem imun
Ada nggak ilmu biologi yang membahas tentang sistem imun? Ada, yaitu imunologi atau yang membahas tentang sistem. Ada nggak obatnya virus corona ini? Nah, kalau virus berarti obatnya vaksin. Nah, ilmu yang mempelajari tentang vaksin itu aslinya adalah bioteknologi, ya, yaitu pemanfaatan makhluk hidup, di mana kalau vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Jadi virus corona itu sendiri dilemahkan, kemudian nantinya akan diuji oleh ahlinya dan akhirnya akan mendapatkan vaksin, gitu ya. Apakah hanya ada 4 cabang-cabang biologi? Tidak, tenang saja. Nah, di sini saya menyediakan berbagai macam cabang-cabang biologi dengan pengertiannya. Bisa kalian screenshot, bisa kalian pahami sendiri ya, karena sangat mudah ini untuk memahaminya, hanya tinggal dihafalkan saja ya. Kayak virologi berarti bahas tentang virus, bakteriologi, bakteri, mikrobiologi, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, cabang-cabang biologi yang banyak ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan. Ya, manfaat apa saja sih yang kita peroleh setelah mempelajari biologi? Nah, di sini ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pertanian, di mana ketika kita mempelajari biologi, maka kita akan dapat menggunakan bibit tanaman unggul. Nah, bibit tanaman unggul ini bisa dari cangkok, bisa dari kultur jaringan, ya, dari cabang bioteknologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada di bidang peternakan, contohnya seperti menghasilkan ternak varietas unggul. Nah, di sini saya beri contoh adalah domba pedaging, ya, dimana domba pedaging ini yang biasanya domba hanya misalnya ya, hanya bisa menghasilkan bobot berapa ya? 10 kilo gitu ya, atau 20 kilo. Nah, ini ada 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Karena apa ya? Karena biologi. Kalau misalnya dibicarakan karena cabang apa, Bu? Berarti cabangnya bioteknologi, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bidang perikanan, di mana bidang perikanan ini bisa menghasilkan budidaya hewan air. Nah, selanjutnya ada bidang pangan, yaitu menghasilkan produk pangan bernilai jual dan gizi yang tinggi. Contohnya di sini adalah keju. Keju berarti di sini cabang biologi yang digunakan adalah bioteknologi, ya, di mana makhluk hidup yang dimanfaatkan adalah lactobacillus, karena keju ini terbuat dari bahan baku susu, ya, susu untuk dijadikan pangan itu menggunakan bakteri lactobacillus. Selanjutnya, manfaat biologi di bidang kesehatan, yaitu mendiagnosa dan menyembuhkan penyakit, ya. Kemudian di bidang farmasi bisa menghasilkan obat-obatan, bisa menghasilkan vaksin, dan bisa memproduksi hormon buatan. Nah, di sini hormon buatan. Katanya hormon itu sudah ada di dalam tubuh, tapi kok ini memproduksi hormon buatan sendiri? Nah, gini, memang kita, ya, makhluk hidup itu sudah dibekali hormon oleh Sang Pencipta. Tapi mohon maaf, ada beberapa orang yang tidak dianugerahi hormon ini. Akhirnya apa? Hormon ini harus disuntikkan ke dalam tubuh orang yang menderita. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan hormon kalau kita tidak memproduksi hormon? Makanya di sini di bidang farmasi kita bisa menghasilkan hormon buatan untuk menolong orang-orang yang menderita kelainan. Nah, kemudian ada di bidang industri, contohnya seperti pembuatan energi terbarukan, bisa dengan memanfaatkan cahaya matahari atau dengan memanfaatkan angin, ya.
atau dengan memanfaatkan cahaya matahari ini nanti panel surya ya. Tuh. Nah, itu dia manfaat-manfaat biologi yang sangat banyak. Nah, kemudian perkembangan ilmu biologi hingga biologi memberi banyak manfaat bagi kehidupan tak luput dari permasalahan yang ditemukan dan kerja keras dari seorang ilmuwan. Nah, bagaimana bisa? Caranya seperti apa ya? Nah, nantikan di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaps, itu dia penjelasan Bu Un tentang biologi. Apa saja yang kita pelajari dalam biologi, cabang-cabang biologi, serta manfaat biologi dalam kehidupan kita. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan nantikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.